Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Teman-teman, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman pribadiku yang berkaitan dengan horor. Teman-teman, waktu itu ya, atau cerita ini bermula dari aku yang mendengar adikku sedang menangis. Nah, waktu itu di sore hari ya, tepatnya setelah maghrib ya, saya mendengar memang di samping rumahku kan ada masjid tuh, mendengar orang-orang yang memang sedang membaca wiridan ya ketika maghrib. Nah, posisinya di rumah itu hanya ada aku dan adikku pada saat itu karena bapak dan ibuku itu sedang ikut wiridan di masjid seperti itu ya. Nah, karena awal-awal sih aku membiarkannya ya, adikku menangis, tapi aku paham-paham ini kok nggak diam-diam gitu. Jadi akhirnya aku mencoba untuk mendekatinya, untuk menenang-nenangi kalau bahasa Jawanya. Kalau di bahasa Indonesianya mungkin menasehati lah ya supaya tidak menangis. Nah, mendekatilah aku ke adikku. Nah, posisinya adikku itu di dalam kamar ya, dalam kamar, di mana letak kamar itu jadi belakang kamar pas yang di apa namanya, yang adikku berada saat itu di belakangnya itu karangan, berarti kebun gitu ya, kebun dan maksudnya lahan kosong gitu. Nah, aku mendekatinya dan mencoba untuk mendiamkan lah ya supaya nggak nangis lagi. Tapi nggak lama kemudian, nggak tahu kenapa kupingku terdengar suara nging gitu, keras sekali, nging gitu, sehingga itu membuat telingaku itu budak mungkin ya, seperti itu, nggak dengar apa-apa. Dan kayak kok justru aku lebih fokus ke suara nging itu keras sekali ya, rasanya kupingku juga sakit gitu pas mendengar itu. Nah, tak lama kemudian dari suara nging itu terdengar, itu ada suara wanita yang memanggil-manggil namaku. Itu arahnya dari kebun atau halaman kosong yang berada di belakang kamar adikku itu. Nah, padahal kan di belakang kamar, maksudnya antara halaman belakang kamar itu dan kamar adikku itu kan ada sekat tembok ya, terhalang oleh tembok. Tapi itu jelas sekali suaranya, walaupun terhalang oleh tembok gitu. Jelas sekali, dia bilang memanggil-manggil nama aku seperti ini. Ri hari ri hari ri gitu. Suara wanita jelas sekali, 2 kali dengan manggilnya. Nah, aku langsung kayak gitu, langsung apa ya, kayak eh, apa sih namanya, saya jadi patung apa namanya ya, kayak langsung ya kaget ya, deg-degan gitu lah, ini seperti kayak jadi patung sebentar gitu ya rasanya. Nah, karena ya mungkin sadar sih, aku waktu itu masih sadar, nggak bukan nggak sadar tapi masih sadar, dan lumayan merinding gitu ya. Tapi aku tetap waktu itu masih saja di situ, nggak lari, nggak apa ya. Justru aku eh, lebih, ini suara apa sih seperti itu. Dan aku paham ini kok suaranya kok dari belakang, dan itu benar-benar jelas sekali padahal terhalang oleh tembok ya. Seharusnya kalau memang itu suara orang, bukan, ya intinya kalau suara orang lah ya, memang kalau memang memanggil itu dari belakang tembok itu pasti suaranya nggak sejelas itu ya. Itu tapi itu benar-benar jelas sekali suaranya ya, hingga terdengar sangat dekat di kupingku kayak gitu. Nah, hanya aku sadar nih, secara logika itu kayak masa ada orang di belakang kamar ini padahal halaman halaman kosong gitu. Nah, ini aku ngajak adikku tuh supaya tidak di kamar itu. Nah, teman-teman, itulah ceritaku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.